Baik, bertemu lagi dalam pembelajaran kita ya. Kebocoran pada dinding tangki atau nanti bisa pakai persamaan Torricelli ya. Tentu saja ya, tangki bocor ya, pernah kamu lihat ya, misalnya embermu bocor atau ada tandon atau tangki airmu bocor ya. Baik, apa sih yang bisa kita ukur dari kebocoran tersebut? Ya, dapat kita ukur besaran fisikanya, namanya kecepatan ya. Bisa juga kita ukur jarak horizontal air jatuh terhadap ya dinding tangki, dan juga waktu yang dibutuhkan oleh air untuk jatuh ke dasar ya atau lantai. Jadi kalau misalnya ini adalah tangkinya ya, kita ukur misalnya ketinggian tangkinya berisi air itu adalah H ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada dindingnya yang bocor, misalnya satu buah di sini ya, berarti ini namanya lubangnya ini kita ukur ke permukaan, namanya H1 ya, kita buat simbolnya. Jadi ini adalah H1. Kemudian kalau dari lubang ke dasar itu adalah H2. Terkadang tandon ataupun tangki itu ada kakinya atau penyangganya ke bawah ya. Tentu saja H2-nya berarti harus sampai ke bawah diukur ya, karena itu jarak dari lubang ke dasar. Baik, jadi fluida cair ini akan keluar dengan kecepatan V sebesar akar dari 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian lubang diukur dari permukaan atas atau H1. Jadi V itu adalah kecepatan air keluar ya untuk saat pertama meter per sekon. Baik, kemudian dapat kita ukur jarak horizontal terjauh tibanya air di tanah. Jadi ketika airnya keluar akan jatuh ke tanah atau lantai atau ke dasar, kita ukur ke dinding tangki itu namanya X ya, jarak horizontal terjauhnya ya. Jadi kenapa sih air ini bisa keluar? Tentu saja karena adanya tekanan. Kalau misalnya tangkinya terbuka, ada tekanan dari luar ya, ada tekanan dari atmosfer ya, udara luar, ditambah tekanan hidrostatik, itulah yang membuat airnya memancar keluar. Jadi jarak ya diukur dari dinding tangki itu dapat kita cari dengan X sama dengan 2 kali H1 kali H2. H2 di sini adalah jarak lubang ke dasar ataupun ke lantai ya, ke bawah kalau ada penyangganya ya di sini ya. Jadi sampai ke bawah. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh air ini untuk jatuh ke lantai atau ke dasar adalah jaraknya dibagi dengan kecepatan air keluar. Iya, jarak itu satuannya adalah meter, kecepatannya adalah meter per sekon ya. Jadi satuan waktunya adalah sekon. Iya, itulah mengenai kebocoran pada dinding tangki. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah tabung berisi zat cair ideal, pada dindingnya terdapat lubang kecil, misalnya dindingnya bocor ya. Di sini ada 2 bocornya, satu di sini, satu di sini. Ya, ditanya berapa sih perbandingan antara kecepatan di bawah ini dan di atas ini atau V2 banding V1? Baik, kita lihat. Jadi kalau kita lihat dinding tangkinya ini ada jarak dari lubang pertama ke atas itu namanya H1 ya, 1 meter. Kemudian dari lubang yang 2 ini ke atas itu tentu saja itu yang kita pakai, karena untuk kecepatan itu akar dari 2G ya dikali dengan jarak dari permukaan ke lubang. Jadi kalau seperti ini kasusnya, H1 itu 1 meter, H2 itu berarti 1 meter tambah 1 meter, karena ya yang kita pakai jarak dari lubang ini ke permukaan ya. Jadi 2 meter dia, satu dari lubang ke sini, satu lagi dari sini ke sini, atau jarak antar lubang ini ditambah dengan ke permukaan atas. Sehingga dapat kita substitusi V itu kan akar dari 2GH. Jadi kalau V2 per V1 berarti akar dari 2GH2 per akar 2GH1. Maka kita dapat hasilnya dengan mensubstitusi 2 kali 10 dikali 2. Kalau percepatan gravitasi tidak diketahui, kita boleh pakai 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan akar 2 kali 10 kali 1. Di sini H1. Maka hasilnya adalah akar 40 dibagi akar 20, atau menjadi akar 2 per 1. Jadi perbandingannya adalah akar 2 per 1. Baik, demikianlah cara mengerjakan kecepatan untuk tangki yang bocor. Ya, selamat mencoba, semoga sukses, diulang-ulang. Oke.